Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nampaknya belum makan siang. Ternyata lemas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Alhamdulillah dipertemukan di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, di tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid rumah Allah, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fi ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid wal imam beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan direktur daripada Al-Bukhari Tour and Travel dan juga Tiras Travel, Ustaz Ihsan, Ustaz Wahyudi, dan para alim ulama lainnya, para ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga senantiasa diberkahi Allah. Halo, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Tadi saya dibisikin katanya, maaf Syekh, kita tidak bisa mengumpulkan bapak-bapak banyak. Biasa kalau ada kajian yang hadir ibu-ibu. Saya bilang memang betul, ibu-ibu itu adalah bendahara. Kalau suami mau umrah mau haji, istri yang memberikan tekannya dulu, istri yang tanda tangan dulu, baru boleh mencair uangnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan seorang hamba hanya ada pada saat beribadah kepada Allah. Berarti kebahagiaan kita ketika beribadah, dan tidak ada kebahagiaan kita kecuali dalam ibadah. Kalau kita mencari kebahagiaan, karena semua manusia pasti mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada pada taat kepada Allah. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam itu, dalam pahala tidak ada bedanya. Bisa jadi perempuan pahalanya lebih besar bagi laki-laki, dan bisa sebaliknya. Karena Islam tidak memandang fisik atau jenis kelamin. Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang hebat, taat beribadah, sampai pada saat Nabi Zakaria belum punya keturunan, sampai beliau berdoa ketika melihat Maryam, kok ini seorang wanita ibadahnya Masya Allah, diberi rezeki yang beda musim, diberi oleh Allah.
Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Nikmat aina anna laki hadha?" Anna laki hadha artinya min aina laki hadha. Dari mana kau peroleh ini? Karena dia merasa tempat itu saya kunci dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Karena Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam ketika tinggal di Baitul Maqdis. Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan itu dari Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hamba tanpa batas. Langsung seketika itu Nabi Zakaria cemburu. Ini seorang perempuan ibadahnya luar biasa, salihah. Maka beliau langsung berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ketika itu Nabi Zakaria berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha memperkenankan doa." Maka baik laki-laki maupun perempuan beramal saleh dia akan mendapatkan ganjaran tanpa dipandang ini laki maupun perempuan. Loh, kan dalam kisah ibunya Maryam pada saat mengandung Maryam dia mengatakan, "Walaysa dzakaru kal untha." Ya Allah, ternyata pada saat saya melahirkan dia seorang perempuan. Yang dimaksud perempuan adalah fisiknya enggak seperti fisiknya laki-laki, dan tidak ada kekuatan seperti kekuatan laki-laki. Tetap juga lemah seorang perempuan, fisiknya yang dimaksud. Dan dia kalau tinggal di Baitul Maqdis ada waktu dia berhalangan, tak bisa menetap di ruang ibadah. Halo? Seperti kalau perempuan sedang halangan, tidak bisa masuk ruang ibadah, menetap. Tapi melintas boleh, tapi menetap tidak diperkenankan. Jadi yang beliau khawatirkan itu fisiknya tidak seperti fisik laki-laki dalam fisik jasmaninya. Kemudian ketika dia berhalangan tidak bisa menetap di Baitul Maqdis. Jadi tidak akan semaksimal mungkin beribadah dan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tentram, kehidupan yang membawa kebahagiaan, ketenangan. Maka sebenarnya ketenangan kita pada saat beribadah bukan sesudah di luar ibadah. Maka Nabi bersabda SAW ketika beliau merasa ada beban, beliau mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Nabi istirahat di dalam salat. Kalau kita istirahat dari salat, alhamdulillah sudah selesai salat, udah lengkap. Tidak. Nabi justru merasa nyaman ketika beribadah. Kenapa? Karena kita berbicara dengan Allah. Tapi kalau kita mau Allah berbicara dengan kita, silakan baca Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Maka ketika di masjid kami sedang istirahat dari dunia dan kesibukan. Ketika kita zikir, ketika baca Quran, istirahat dari dunia. Kenapa? Kita sedang bersambung dengan Allah. Maka para jemaah yang melakukan Allah, kebahagiaan seorang hamba apabila keberkahan hidupnya ada pada saat pelaksanaan ibadah. Kenapa? Karena dia sedang bersama Allah. Persis seperti orang yang sehat dan orang sakit. Kalau orang sehat, sehat itu nikmat kan? Sehat itu apa? Nikmat. Berarti kalau orang sehat bersama nikmat. Tapi kalau orang sakit sedang bersama Allah. Jelas? Orang kalau lagi sehat dia bersama nikmat. Tapi kalau nikmat diambil berarti dia sedang bersama Allah. Maka dalam hadis qudusi Allah katakan, "Wahai hambaku, tahu aku sakit, kamu tidak membusuk aku," kata Allah. Kata hamba, "Bagaimana saya menjenguk engkau sedangkan Rabbul Alamin? Engkau Rabb alam semesta, masa bisa sakit?" Kata Allah, "Kamu sudah tahu bahwa hambaku fulan sakit. Kalau kamu membusuknya, menjenguknya, mengunjunginya, engkau aku menemukan aku di sana." Maka pada saat kita menjenguk orang sakit, kita doakan yang baik-baik saja. Jangan pada masuk nanya, "Bapak sakit apa? Ibu sakit apa?" "Oh, saya sakitnya ini." "Ya, tetangga saya seminggu sakitnya sama, gak sampai seminggu udah meninggal." Astagfirullah. Kan datang ke orang sakit mendoakan saya, bukan disumpahin mati. Atau masuk ditanya, kok ini kasurnya
menghadap kiblat. Orang saya masih hidup kok dihadapin kiblat. Betul nggak? Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kita kalau berada di dalam masjid berarti sedang bahagia, sedang dalam keberkahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini bukan orang sembarangan, pasti orang pilihan. Saatnya panas, waktunya banyak tidur istirahat, tapi antum digerakkan kakinya, hatinya untuk hadir di sini. Berarti bukan orang sembarangan. Seperti orang yang datang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, itu bukan orang sembarangan. Antum dibangunkan tengah malam, buang air, sebenarnya itu cara Allah untuk membangunkan kita untuk ibadah. Tapi itu Allah punya cara membangunkan kita. Hei, bangun, buang air. Tapi sebenarnya Allah menggerakkan kita ke tempat dulu, tapi ternyata buang air balik lagi astagfirullah, pengalaman. Jelas? Maka Allah gerakan antum ke sini karena orang pilihan. Maka yang haji adalah panggilan pilihan, bukan orang sembarangan. Ada ibadah badaniyah mahdhah seperti sholat, gak bisa diwakili orang lain, betul nggak? Boleh nggak? Bu, aku lagi nggak enak badan, boleh nggak sholatin asar 4 rakaat doang? Ada nggak begitu? Itu namanya ibadah badaniyah mahdhah. Berarti sholat itu ibadah dikerjakan dengan kita sendiri, gak bisa diwakili orang lain. Atau seorang ibu bilang, nah, mama lagi gak enak badan, boleh gak kamu wakilin hari ini sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Iya mah boleh. Boleh gak? Gak ada. Maka sholat ibadah badaniyah mahdhah dan zakat ibadah maliyah. Yang punya uang zakat, yang gak punya uang tidak wajib zakat. Kalau ibadah haji digabung dua-duanya, ibadah badaniyah seperti sholat karena perlu fisik, yang kedua ibadah maliyah, perlu uang. Sebenarnya kalau kita pandang ibadah umroh dan haji itu bukan karena masalah uang. Nanti saya akan kasih beberapa cerita yang saya alami sendiri. Bukan karena uang, tapi Allah akan memampukan orang yang diundang Allah. Antum punya niat, punya tujuan yang mulia, dipermudah oleh Allah. Siapa sih yang tidak rindu kepada rumah Allah, Ka'bah? Maaf, Ka'bah ini bangunannya dari apa? Dari apa bangunannya? Batu kan? Tapi kok bisa menarik hati kita? Ini cuma bangunan dari batu biasa, tapi beda dengan batu yang lain. Bisa menarik perhatian kita semua, menarik hati kita semua. Lihat Ka'bah aja di televisi, di foto aja, ya Allah, sampai mencucurkan air mata. Padahal itu bangunan dari batu. Itulah kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah menarik seorang hamba walaupun bangunannya cuma dari batu. Padahal kalau kita bangun bangunan yang sama seperti masjid yang sedang dibangun tuh, yang mirip Ka'bah kan? Tapi kan beda kalau kita lihat, benar nggak? Nggak ada yang tertarik untuk melihatnya seperti melihat Ka'bah, tapi itu menyerupai saja, kayak replika gitu loh. Jelas? Maka inilah siapa yang tidak rindu ke rumah Allah yang bangunannya dari batu tapi menarik perhatian orang, hati kita. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, maka ibu-ibu perhatikan, yang datang ke sana bukan karena punya uang. Betapa banyak orang kaya punya uang miliaran rupiah, wallah sampai detik ini gak pernah umrah dan haji. Padahal uang punya, sehat masih ada. Saya punya teman orang Saudi, orang Makkah. Orang mana? Berarti wilayah situ, Ka'bahnya di situ. Apa kata beliau? Saya nanya beliau, jujur, kamu pernah umrah dan haji nggak? Beliau bilang, kalau umrah hampir setiap minggu. Karena hiburan orang Makkah apa? Maka kalau malam Jumat itu padat Masjidil Haram. Kenapa? Ya orang hiburannya di situ begitu. Ya, kalau kita kan di Palembang pagi-pagi makan apa? Hirup coko langsung kan? Nah, itu hiburan kita di sini. Hiburan mereka kalau lagi liburan ya ke Makkah, umrah. Maka kalau malam Jumat itu pasti Masjidil Haram itu padat. Gak pernah yang namanya malam Jumat itu kecuali. Kenapa? Orang Arab itu hari Jumat libur, Jumat dan Sabtu. Jadi ngajak keluarganya daripada jalan-jalan tamasya kemana-mana, maksiat dan lain, akhirnya dia bawa keluarganya untuk melaksanakan ibadah umrah.
Jadi beliau itu mengatakan kepada saya ini sudah umrah berulang kali, puluhan kali nggak bisa dihitung kata beliau. Dan beliau itu punya travel juga besar di Makkah. Tapi saya nanya, pernah haji nggak? Apa kata beliau? Saya seumur hidup nggak pernah haji, padahal usianya 40-an. Padahal orang Makkah punya travel besar, terus sehat walafiat, masih muda 40-an. Jadi beliau ketika saya tanya, kok kamu nggak pernah haji? Nggak pernah. Kenapa? Karena pada saat haji saya keluar negeri ngurus jamaah haji. Jadi dia ngurus jamaah untuk haji, dia sendiri nggak. Berarti bukan masalah uang, bukan masalah dia tinggal di Makkah. Banyak orang-orang di Saudi juga maaf, yang jauh dari ibadah, jauh dari taat. Jangan mikirin orang Arab itu suci semua. Pas lihat hidung mancung dibilang wah Habib. Halo? Abu Jahal juga mancung. Nanti kalau Jahal hidup, ibu cium tangan, ternyata Abu Jahal. Astagfirullah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita punya niat dan harapan untuk datang ke rumah Allah, Allah akan memampukan kita. Karena banyak orang mampu tapi tidak diberangkatkan oleh Allah karena belum diundang dan dipanggil. Maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku, istrinya Hajar dan Ismail yang masih bayi, 'inda baitikal muharram, sekitar rumahmu al-haram. Rabbana liyuqimus shalah. Yang diharapkan beliau apa? Agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia cenderung ke tempat ini, bukan raganya, bukan hartanya. Af'idah itu hati mereka yang datang. Bukan karena dia sehat, bukan karena dia punya uang, tidak. Memang di antara rukun haji, syarat wajib haji adalah sehat fisiknya dan punya kemampuan harta. Maka Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran surat Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Coba lihat. Saya punya jamaah, beliau itu pengusaha besar. Yang namanya ibu-ibu kalau mau haji tahu sendiri kan, bikin acara besar-besaran, pakai baju putih kayak malaikat. Sudah pamit-pamit sama tetangga, sama warga, sama keluarga, sama ini semua. Udah bikin acara besar, visanya belum turun. Visa hajinya belum. Karena pada saat kata travel, aman, sudah turun visanya, tapi belum dipastikan visa ibu sudah turun belum. Akhirnya beliau bikin acara, sudah pamit-pamitan. Ya biasa, kalau pamit kan ada tangisan, pelukan. Nanti jangan lupa doain buah haja ya. Sudah dipanggil buah haja, belum haji. Akhirnya tiba-tiba visa beliau tidak turun. Beliau berusaha melalui travel nggak bisa. Akhirnya telepon saya, Syekh boleh nggak bantu? Kenapa bunda? Saya ini udah daftar haji apa? Haji Furada plus lagi yang mahal. Tapi visanya belum turun. Saya sudah bikin acara, sudah pamit sama tetangga, sama keluarga. Akhirnya kata beliau, berapapun biayanya saya bayar. Yang penting visanya diurus. Saya bilang bukan masalah uang. Wallah, kalau Raja Saudi sendiri mau bantumu, kalau belum dipanggil Allah ya nggak bakalan datang. Gimana caranya? Saya bilang, mungkin bunda ada sesuatu di hatinya yang nggak baik. Maka Allah undur dulu, Allah tahan dulu. Kenapa? Bisa jadi ada riya, ada kesombongan. Ya, tahun ini saya mau haji, dipanggil Bu Haja. Akhirnya subhanallah, saya bilang, bersyukur engkau ditahan oleh Allah. Daripada ke sana dibongkar aibnya oleh Allah, lebih parah lagi. Maka kata saya, coba menata hati, perbaiki tujuan dan niat. Gak usah cerita ke sana kemari, diam-diam sudah berangkat. Tinggal di WA aja, japri orang tetangga atau siapa saudara, meminta maaf apabila, dan kembalikan hak-hak orang yang bisa dikembalikan. Itu bisa selesai. Akhirnya apa? Beliau memang sedih, mengalami kesedihan, drop beliau. Kenapa? Ya kecewa, berat. Saya bilang itu rumah Ka'bah itu milik Allah, bukan milik Saudi, bukan milik saya, bukan siapapun. Akhirnya subhanallah, beliau tidak berangkat haji. Kecewa, iya. Nangis, iya. Putus asa, iya mungkin. Yang kita, kalau itu di posisi dia, mungkin banyak hal yang kita rasakan. Seperti orang yang naik pesawat, yang pernah pesawat jatuh 12 menit, take off, kemudian jatuh di laut kan?
Ada salah satu orang sudah punya boarding. Halo? Halo? Sudah punya boarding, artinya apa? Kertas dia sudah di bandara, sudah check in, sudah mau naik pesawat, tinggal naik pesawat aja. Tiba-tiba ketinggalan pesawat sudah terbang. Kecewa tidak? Kecewa ketinggalan pesawat. Tapi Allah ingin menahan. Hei hamba, tunggu, kamu masih panjang umur. Akhirnya dia kecewa, kesal, marah. Ya Allah, saya ketinggalan pesawat, saya hari ini kerja dan lain. Akhirnya nggak lama dengan pesawat, lalu pesawat itu jatuh. Bersyukur tidak? Maka seorang hamba kalau ditahan karena sesuatu, berarti ada hikmah di balik itu. Akhirnya ibu itu nggak berangkat tahun ini, tapi tahun depan berangkat. Kata beliau, alhamdulillah, visa saya turunkan. Bisa jadi karena Allah menatah hati kita. Ingin kita memperbaiki tujuan dan niat kita. Kita berangkat dengan niat yang suci, menghadap yang maha suci, ke tanah suci dengan pakaian yang suci, harta yang bersih. Kenapa? Biar kita dibersihkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawma waladatuhu. Orang yang haji tanpa berbuat maksiat, kesalahan, kelalaian, itu kembali seperti bayi yang baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir, subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak rindu kepada Baitullah yang di dalamnya ada yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Awalnya turunnya putih bersih, seperti susu, bersih, putih. Tapi kata Nabi SAW, karena sering disentuh orang jahiliyah dan banyak orang punya dosa, jadi kalau kita mencium Hajar Aswad, dosa kita pindah dari kita ke dia. Lihat, batu saja berubah dari putih menjadi hitam gara-gara dosa. Apalagi hati kita. Batu aja bisa berubah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak disentuh orang jahiliyah, Hajar Aswad, tidak ada satupun orang dari umat Nabi Muhammad menyentuhnya punya penyakit, Allah sembuhkan. Tapi sayang sekali sudah disentuh orang jahiliyah. Lihat, tidak semua batu di dunia kita muliakan. Ada batu kita kelilingi, adalah Ka'bah. Ada batu kita cium, adalah Hajar. Ada batu lagi kita lempar, itu namanya jumrah. Kalau kita bilang tidak semua batu kita muliakan. Ada yang dikelilingi, ada yang dicium, ada yang dilempar. Karena itu apa? Syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang kita untuk haji melihat kepatuhan seorang hamba. Kita pakai baju ihram, ingat kain kafan, bahwa kita tidak ada kantong sama sekali. Tidak ada yang bisa dibawa, kecuali apa? Amal soleh kita. Kita diberangkatkan ke sana, luar biasa. Hamba pilihan Allah. Di antara miliaran manusia, 2 miliar lebih kaum muslimin, Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memikirkan biaya, enggak usah, yang penting luruskan niat, tekad yang kuat. Saya punya jemaah di belakang rumah saya waktu saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, di daerah Tebet. Beliau itu guru ngaji. Beliau itu kerjaannya ya nyuci sama ajar ngaji biasa, sudah nenek-nenek. Kemudian beliau tiba-tiba ada jamaah saya bilang, Syekh, saya ingin berangkatkan jamaah umrah. Tapi jamaah yang rajin ibadah. Kalau bisa yang sudah sepuh dan guru ngaji atau siapa, saya biayain beliau umrah. Akhirnya apa? Saya cari, tiba-tiba mertua saya pulang, cerita, ustazah di belakang rumah ini taruh foto di tembok rumahnya, dia selalu berdoa salat, ya Allah saya mau ke sana. Foto Ka'bah, Masjidil Haram. Beliau kalau untuk logika kita, hitung-hitungan matematika, nggak bisa berangkat. Karena biaya buat makan aja kan susah. Akhirnya subhanallah para jemaah. Karena Allah berkehendak, Allah yang kirimkan hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh, akhirnya diberangkatkan. Banyak jemaah merasakan hal demikian. Ibu-ibu mungkin di sini banyak yang begitu. Tiba-tiba, Bu, berangkat umrah yuk. Wah, saya nggak punya biaya. Ya udah, alhamdulillah ada yang mau bayarin. Betul nggak? Kan rezeki itu ada yang kita cari, kita keluar cari setiap pagi, ya kita ke kantor, ke sawah, ke kebun, kemana, itu kan cari. Tapi ada rezeki yang cari kita. Tiba-tiba pagi hari dengar ada telepon, ada saudara kita meninggal dan meninggalkan warisan. Alhamdulillah kita kebagian warisannya. Tapi jangan sumpahin saudara biar mati, biar kita bisa umroh ya.
dan bisa haji? Halo? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji adalah rukun Islam kelima. Diberikan kemampuan pada mereka yang sudah diundang oleh Allah, akan dimampukan oleh Allah, akan disehatkan oleh Allah. Maka kalau kita lihat haji selagi masih muda itu luar biasa. Kemarin kita dengar cerita tuh jamaah kita haji Indonesia baru mendarat di Madinah, udah kakek-kakek, yang namanya sudah sepuh, pikun, baru mendarat di Madinah. Dia bilang, ya saya mau balik lagi ke rumah. Ngapain? Lupa kasih makan ayam. Masya Allah, mau balik dari Madinah cuma mau kasih makan ayam doang. Kenapa? Karena haji selagi sudah tua, maaf, biasanya orang kebayang itu haji itu harus tua dulu, pensiun dulu, betul nggak? Nunggu usia 60-70 ke atas gitu loh. Jadi hajinya bagaimana bisa nikmat? Memang kenapa kalau kita haji selagi masih muda? Kalau Allah memberi rezeki kepada kita. Gini, ada jamaah datang ke saya, Syekh doain biar berangkat umroh. Saya nanya, udah daftar umroh di travel belum? Belum. Ya udah, daftar dulu, baru saya doakan. Jelas kan? Kayak ada anak muda bilang, Syekh doain saya punya keturunan yang saleh dan salihah. Ente sudah nikah berapa lama? Belum nikah. Loh, belum nikah mau punya keturunan gimana? Pakai Bluetooth apa pakai WA? Halo? Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang mungkin hajinya mau daftar dulu deh, nanti micin, atau yang mau umrah. Kenapa? Uangnya kalau kita selalu pakai dalam kehidupan dan urusan dunia, tidak ada habis-habisnya. Ibu-ibu pernah nggak bikin kotak di dalam rumah tulisin umrah atau haji, nabung di situ? Maaf ya, kita lihat orang yang jualan, ya, jualan pisang, jualan sayur, tiba-tiba sudah berangkat haji. Kalau hitungan matematika nggak bisa. Masa nabung setiap hari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000? Hitungan matematika nggak bisa. Tapi ketika antum sudah berusaha, sudah ada gerakan, Allah akan mudahkan. Karena setiap gerakan ada keberkahan. Saya pernah di daerah Pontianak, masih sampai sekarang, saya nggak sebut nama ustaz-ustaznya karena terkenal. Saya pernah diundang, Syekh, nanti kami berharap antum ngisi acara di masjid kami. Saya datang ngisi ke salah satu masjid terkenal di Pontianak. Saya datang di sana, terus kata mereka, Syekh, tanah yang sebelah masjid ini sudah diwakafkan oleh seorang jamaah kitab alaf. Dan kami minta doa biar kami bisa bangun. Saya nanya, kapan mulai dibangun? Ya, belum ada. Rekening kita masih nol. Saya bilang, itu rekening antum, rekening Allah nggak ada habis-habisnya. Ayo kita ke sana. Beneran, bukan cerita lucu. Saya ke samping, saya bilang, minta batu satu. Batu, lu buat apaan? Dia kirain, wah Syekh ini yang ngeprank kita, ngerjain kita lagi. Akhirnya saya minta batu, saya taruh batunya, ayo kita foto, kita berdoa. Mudah-mudahan. Karena ini untuk rumah tahfiz. Jadi buat Allah, buat ibadah, buat umat, buat dakwah. Jadi kalau kita bangun masjid, ya letakkan batu pertama dulu. Nanti Allah yang kirim hamba-hambanya. Ada masjid-masjid di pinggir jalan, orang pada minta-minta. Sampai ada yang kasih 2.000, 5.000. Sampai udah gosong tuh orang yang minta-minta di jalanan. Ya, kalau kita hitungan matematika, masjid itu perlu 20 tahun baru dibangun. Tapi tiba-tiba ada orang dari luar daerah melintas, dia nanya, ini masjid siapa? Ini fulan. Ya udah, nanti saya nyumbang Pak berapa saksemen pasir, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini. Subhanallah, dalam hitungan hari, bulan sudah jadi. Itu Allah yang menggerakkan. Yang penting hamba itu ada langkah pertama dulu, ada tekad yang kuat dulu. Akhirnya saya bilang, ya udah kita taruh batu pertama, kita berdoa. Mereka bercanda, wah Syekh, kami masih nol, gak ada uang sama sekali. Enggak, biar kita niat aja dulu. Allah yang berkirim hamba-hambanya. Tiba-tiba 3 bulan, saya ditelepon lagi, Syekh, ayo ke sini, kita mau meresmikan gedung 4 lantai. Hah? Saya kirain mereka bercanda juga nih. Awalnya mereka kirain saya bercanda, saya kirain mereka bercanda. Benar, saya datang, ternyata ada gedung yang sudah diwakafkan full bangunan 4 lantai, lengkap semua isinya. Dari mana ceritanya? Salah satu ustadz di sini yang di dalam program tersebut, beliau mengatakan ada teman SMA-nya dulu lagi sholat tahajud berdoa, ya Rabb, bangunan yang saya bangun ini 4 lantai, saya ingin gunakan dan wakafkan untuk dakwah. Tapi siapakah orang yang bisa mengelola ini dengan tepat, biar betul-betul amanah? Yang terjadi apa? Muncul bayangannya fulan, teman kita ini ustadz ini. Akhirnya ditelepon, Ustadz, saya punya gedung 4 lantai, lengkap bangunannya. Tinggal ditempati langsung, lengkap semua. Sudah dicat, sudah semua dipasang pintu, semua lengkap. Tinggal digunakan langsung. Akhirnya subhanallah,
Saya datang, saya resmikan. Padahal yang bangunan asli masih batu pertama masih ada. Tapi Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah berkehendak, ya, Allah pasti akan memberi. Nabi Zakaria istrinya mandul. Mandul artinya mustahil secara logika punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak, luar biasa. Maryam gak punya suami sampai malaikat mengatakan, inni rasulu rabbiki liahabalaki ghulaman zakiyya. Aku adalah utusan Allah untuk menganugerahkan kepadamu anak yang suci. Bagaimana aku punya anak? Walam yamsasni bashar. Aku tidak disentuh laki-laki yang bukan mahram. Walam aku baghiyya, dan saya bukan wanita nakal. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Inilah keputusan Allah dan bagi Allah itu mudah. Ditiupkan dari jarak jauh oleh Jibril alaihissalam ke sakunya Maryam, turun ke marwahnya seketika itu hamil. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, ini perempuan tanpa suami bisa hamil karena kehendak Allah. Kadang-kadang suami istri sudah bertahun-tahun nikah belum punya keturunan juga, padahal dua-duanya ada suami dan istri. Tapi ini kalau Allah berkehendak subhanahu wa ta'ala, Allah akan menentukan siapa pilihan Allah, dan hamba-hamba pilihannya akan diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, saya kan gak punya uang untuk berangkat umrah, berangkat haji, enggak. Nabi SAW mengatakan, al-umrah ila al-umrah, dari umrah pertama ke umrah kedua menjadi penghapus dosa antara dua-duanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga di Allah. Kita sering dengar istilah haji mabrur, apa itu haji mabrur? Kan kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya menggunakan uang yang halal, mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, rukun dan syaratnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika beribadah, ketika haji, berbanyak zikir, membantu orang, tidak berkata kotor, tidak meremehkan orang, tidak mengucilkan orang, tidak selalu ini. Jadi pulang dari sana haji yang mabrur. Apa haji mabrur? Pulang dari sana ada perubahan lebih bagus. Yang dulu suka emosi, sekarang akan menjadi akhlaknya lebih bagus. Yang suka tadi, ya maaf, suka cerewet sama suami, suka marah-marah, suka ini sama suami, akan lebih rendah lagi. Kenapa? Hajinya sudah mabrur. Yang dulu salatnya ditunda-tunda, sekarang jadi tepat waktu. Maka dari mana kita tahu haji dan umrah kita diterima oleh Allah? Selepas pulang ibadah haji dan umrah, lihat orangnya. Kalau makin bagus akhlaknya, berarti umrah diterima, haji diterima. Kalau salatnya tepat waktu, insya Allah hajinya diterima. Kalau tutur katanya makin bagus, banyak zikir, banyak istighfar, banyak salawat, baca Al-Quran, gak pernah salat tahajud, jadi salat tahajud, itu yang disebut dengan haji yang mabrur. Bukan karena pulang haji dipanggil muhajah, Pak Haji, itu gak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggal dipanggil Pak Haji Abu Bakar, gak ada. Pak Haji Umar bin Khattab, gak ada, betul? Itu istilah kita. Lebih bagus kita gak usah dipanggil Pak Haji, Pak Haji. Kenapa? Gak perlu. Saya haji karena Allah, saya ibadah karena Allah. Gak ada yang dibilang Pak sholat. Ada enggak? Ibu sholat, yang rajin sholat. Gak ada. Kenapa? Itulah kadang-kadang was-wasnya syaitan untuk merusak kita, merusak ibadah kita. Maaf, ada orang Mesir tinggal di daerah Bukit Duri, tiba-tiba beliau mengirim surat kepada tetangga. Dia lagi sunat anaknya, bikin acara, kemudian mengundang tetangganya. Yang terjadi apa? Dia kirim surat kepada Bapak Fulan. Dikirim surat ke rumah, dibalikin lagi. Kenapa? Lu tidak tahu saya sudah haji. Akhirnya ditulisin kepada yang terhormat Bapak Haji Fulan, baru diterima suratnya. Ya Allah, maka kalau di Makkah berbanyak ibadah, jangan banyak selfie. Dulu orang di depan Ka'bah begini, sekarang di depan Ka'bah begini. Betul nggak? Jamaah kita paling banyak selfie kalau di Masjidil Haram, lagi sa'i, lagi tawaf, minum zam-zam. Sampai ibu-ibu bikin nyanyi, bikin salawatan di depan Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kita film yang nggak bagus-bagus gitu loh. Salat tarawih tercepat di dunia di Indonesia. 23 rakaat 7 menit, di negara lain nggak ada.
Itu kita viral kok yang jelek-jelek banget gitu loh. Ya, sampai syaitan bilang, ya kamu sudah selesai sholat, saya belum was-was. Kata syaitan, kerjaan saya nggak bermanfaat. Saya belum bisikin, sudah selesai sholat malah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau lagi ibadah, ibadah karena Allah. Apa sih manfaatnya mau foto di depan Ka'bah? Apa manfaatnya ketika nge-share ke teman-teman di grup? Itu kan merusak ibadah kita. Maaf, kalau niat orang kita tidak tuduh. Silakan, mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang mungkin kenangan dan lain, tapi lebih bagus aja yang di sana pulang dari sana sudah diampuni dosanya, sudah dirahmati, sudah diberikan keberkahan umurnya, rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir siang hari ini itu adalah hamba pilihan Allah, persis seperti mereka yang akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang tercatat akan melaksanakan ibadah umrah dan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Dan kalau kita tidak ketemu di sini lagi, insyaallah kita ketemu di Jabal Arafah. Mudah-mudahan ketemu di Jabal Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Jabal Arafah kan banyak, pas lagi umrah, ya, si tutur ke sana kemari kan ke tempat-tempat masyair itu. Tapi kita kembali ketemu di sana Jabal Arafah pada tanggal 9 Zul. Kalau di luar tanggal 9 Zulhijjah bukan haji, lagi jalan-jalan, lagi city tour. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Nanti insyaallah kita mungkin akan masuki waktu salat asar. Nanti pada saat waktu salat kita azan dulu, kemudian kita nanti salatnya dulu. Ya, tapi pada saat azan tetap kumandangkan azan. Silakan kalau ada pertanyaan dari jemaah. Ada. Tanya jawab ada? Ada soal jawab. Hah? Ada soal jawab. Oh, siap. Iya, baik, subhanallah, terima kasih yang luar biasa yang disampaikan oleh Guru Bidang tadi mengenai yang dimana Yang wireless. ya saya Langsung aja, Pak. jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau nggak sampai langsung aja, Pak. Kalau nggak sampai langsung aja. Siapa yang Ya, saya